Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya, eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cornelius Farel Mardika. Saya mahasiswa aktif Sistem Informasi Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS e-commerce mengenai perancangan bisnis yang saya buat dan perbandingan dari dua aplikasi e-commerce luar negeri dan lokal. Oke, dengan ini judul laporan saya yaitu perancangan bisnis dan perbandingan aplikasi e-commerce Maldives Coffee, itu the bisnis saya. Lalu perbandingannya dengan aplikasi e-commerce Alibaba versus TikTok Shop. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Di sini latar belakang dari ide bisnis saya itu pertumbuhan industri kopi di Indonesia meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai peralatan kopi, baik untuk menggunakan pribadi, penggunaan pribadi maupun usaha. Nah, di sini nama ide bisnis saya itu Maldives Coffee. Itu hadir sebagai platform e-commerce yang berfokus pada penjualan peralatan kopi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih spesifik. Lalu TikTok Shop dan Alibaba dipilih sebagai objek perbandingan karena memiliki model bisnis e-commerce yang berbeda yaitu social commerce yaitu TikTok Shop dan B2B internasional yaitu Alibaba. Lalu perbandingan Malik Coffee, TikTok Shop, dan Alibaba dilakukan untuk menganalisis perbedaan model bisnis, target pasar, serta peluang yang dapat dimanfaatkan Malik Coffee ini dalam membangun keunggulan kompetitif. Jadi pada intinya Malik Coffee ini hadir untuk para pecinta kopi atau coffee shop, barista atau apapun itu, mau rumahan mau coffee shop itu bebas. Jadi kita hadir untuk menjual berbagai peralatan kopi serta beans-beans atau biji-biji kopi untuk keperluan kopi lah pada intinya seperti itu. Dari melihat peluang eh, perbandingan e-commerce TikTok Shop dan Alibaba. Oke, untuk ide bisnisnya sendiri, itu seperti saya bilang tadi, Malif Coffee merupakan platform e-commerce yang menyediakan berbagai peralatan kopi seperti espresso machine, grinder, manual brew, timbangan digital, kettle, filter, dan aksesoris kopi lainnya. Pokoknya di Malif Coffee ini nanti online e-commerce itu lengkap banget. Semua peralatan kopi itu ada. Lalu untuk visi misinya sendiri di sini visinya menjadi platform e-commerce peralatan kopi terlengkap dan terpercaya di Indonesia. Serta untuk misinya sendiri, pertama menyediakan produk berkualitas, lalu mendukung perkembangan industri kopi, memberikan pengalaman belanja yang aman dan mudah, serta menyediakan edukasi mengenai peralatan kopi. Nah, untuk desain Maldives Coffee-nya sendiri seperti ini mungkin. Lalu next, untuk Maldives Coffee, target pasarnya itu home brewer, barista, coffee shop, UMKM kopi, dan pecinta kopi yang aktif menggunakan platform digital. Jadi semua pecinta kopi, pengguna kopi, baik itu rumahan maupun coffee shop, semuanya itu bisa untuk membeli di Maldives Coffee. Lalu untuk strategi pemasaran digitalnya itu melalui sosial media marketing, influencer marketing, digital advertising, lalu program membership, affiliate marketing, dan email marketing. Dari segi sistem pembayarannya, bisa melalui transfer bank, e-wallet, QRIS, COD pun bisa dan pay later juga bisa. Lalu untuk model bisnis Maldives Coffee ini yang digunakan adalah B2C atau business to customer, di mana produk dijual langsung kepada konsumen akhir melalui platform digital. Lalu pendapatan berasal dari penjualan produk, biaya layanan, dan program afiliasi. Lalu untuk perbandingan model bisnisnya, di sini Madif Coffee itu modelnya B2C, business to customer, khusus peralatan kopi. Lalu targetnya itu konsumen akhir dan pelaku usaha kopi. Lalu fokusnya itu produk niche market peralatan kopi. Nah, untuk TikTok Shop sendiri model itu social commerce dan B2C juga sama seperti Madif Coffee. Lalu targetnya itu konsumen umum. Fokusnya itu penjualan melalui video pendek atau Reels ya video pendek itu dan live streaming. Lalu untuk Alibaba model bisnisnya itu B2B atau business to business. Targetnya itu supplier, distributor dan perusahaan besar maupun kecil di perusahaan. Lalu fokusnya itu perdagangan grosir dan internasional. Lalu perbandingan e-commerce.
Alibaba versus TikTok Shop dari segi keamanan. Nah, di sini aplikasi Alibaba itu kelebihannya verifikasi supplier yang ketat, cukup ketat, lalu mendukung transaksi internasional, dan sistem trade asuransinya itu untuk perlindungan pembeli. Jadi cukup aman. Lalu untuk kekurangannya sendiri, proses transaksi relatif lebih kompleks. Risiko supplier tidak sesuai ekspektasi tetap ada. Untuk evaluasi aplikasi Alibaba ini sangat baik untuk transaksi B2B dan pembelian skala besar. Lalu untuk aplikasi TikTok Shop, kelebihan itu sistem pembayaran terintegrasi, pelindungan konsumen dan fitur pengembalian dana, serta mudah digunakan oleh pengguna umum, baik dari kalangan muda maupun kalangan usia yang tua. Lalu untuk kekurangannya sendiri, rentan terhadap produk impulsif dan seller baru, serta validasi kualitas produk bergantung pada ulasan pengguna atau rating ya. Untuk evaluasi aplikasi Tokshop ini efektif untuk transaksi retail dan pembelian konsumen sehari-hari. Next, dari segi etika, untuk aplikasi Alibaba sendiri, kelebihannya itu transparansi supplier dan mendukung perdagangan global. Jadi, ya, cakupannya itu cukup luas karena perdagangan global. Untuk kekurangannya sendiri, sulit mengawasi seluruh seller secara global. Jadi saking luasnya itu, aplikasi Alibaba ini sangat sulit untuk mengawasi seluruh seller secara global itu. Untuk evaluasinya itu memiliki standar etika bisnis internasional yang cukup baik. Lalu untuk aplikasi TikTok Shop sendiri, kelebihannya itu mendukung UMKM dan kreator, serta meningkatkan peluang pemasaran digital. Lalu untuk kekurangannya sendiri, risiko promosi berlebihan oleh influencer, serta potensi informasi produk yang kurang lengkap. Untuk evaluasi aplikasi Tokshop ini baik dalam mendukung pertumbuhan UMKM, namun memerlukan pengawasan konten yang ketat. Karena jika tidak, sangat apa ya, terancam untuk kena pelanggaran gitu. Lalu dari segi pengalaman pengguna atau user experience atau UX, aplikasi Alibaba ini kelebihannya fitur pencarian supplier yang lengkap dan informasi produk yang sangat detail. Jadi nyari produk yang bisa dibilang sulit pun di Alibaba tuh sangat mudah dan bisa juga. Lalu untuk kekurangan sendiri tampilan lebih kompleks bagi pengguna baru. Nah, saking eh, kompleksnya itu sangat eh, sulit bagi user-user yang baru menggunakan aplikasi Alibaba ini. Lalu untuk evaluasinya cocok untuk pengguna bisnis dan pembelian grosir. Lalu untuk aplikasi TikTok Shop, kelebihannya ini interaktif melalui video dan live streaming, serta proses pembelian cepat dan sederhana. Jadi untuk customer yang misalkan bingung untuk membeli produknya, itu di TikTok Shop kan bisa melalui video dan live streaming. Jadi bisa saling menanyakan atau berinteraksi dengan sellernya, seller dan customernya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, pengguna mudah terdorong melakukan pembelian impulsif. Jadi saking mudahnya TikTok Shop ini sangat terancam untuk bagi customer terlalu banyak membeli dan mengakibatkan boros, boros atau impulsif. Lalu untuk evaluasinya unggul dalam pengalaman pengguna dan engagement pelanggan. Nah, jadi kesimpulannya dari tiga aplikasi itu dari ide bisnis saya Alibaba, Malif Coffee, lalu perbandingan e-commerce Alibaba dan TikTok Shop, itu yang pertama TikTok Shop unggul dalam konsep social commerce yang memanfaatkan video pendek dan live streaming untuk meningkatkan interaksi serta minat beli konsumen. Lalu untuk Alibaba unggul dalam model bisnis atau B2B-nya dengan jaringan supplier internasional yang luas dan mendukung transaksi dalam skala besar. Lalu untuk Madif Coffee memiliki keunggulan dalam fokus bisnis yang spesifik, yaitu penjualan peralatan kopi untuk pecinta kopi, barista, dan pelaku usaha kopi lainnya. Lalu yang keempat itu dengan mempelajari keunggulan TikTok Shop dalam pemasaran digital dan Alibaba dalam pengelolaan supplier, Madif Coffee berpeluang membangun keunggulan kompetitif dan berkembang sebagai platform e-commerce peralatan kopi yang terpercaya di Indonesia. Seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.